Syariat adalah sebuah sistem ilmu untuk ketika kita melakukan A, B, sama Z itu benar. Contoh, sholat. Ilmu yang membahas tentang sholat itu disebut syariah. Makanya di situ ada beberapa mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Di situ ada syarat sahnya sholat, ada rukun sahnya sholat. Ini harus dipahami. Ini syariah. Lah, nama sholat adalah thariqah. Apa sih thariqah? Jalan. Saya tidak bicara thariqah mu'tabaroh, enggak. Sholat, nama sholat itu adalah thariqah, jalan. Allah menyiapkan fasilitas thariqah jalan ini, tergantung kita ini ada tujuannya enggak, hakikatnya enggak. Apa hakikatnya? Tujuan. Apa tujuan kita sholat? Terserah, sesuai dengan makom kita masing-masing. Tatkala saya masih ada di golongan am dan golongan thariqah. Thariqah tadi saya sebut sebagai thariqah adalah jalan untuk bertemu Allah. Nah gitu dah. Nah, termasuk sholat itu thariqah, ngaji thariqah, zakat thariqah, puasa thariqah, haji thariqah. Nama sebuah aktivitas yang disebut ibadah ada dua, mahdhuf dan ghairu mahdhuf, murni dan tidak murni. Murni sholat, zakat, puasa, haji, apapun murni. Ini adalah menghadap pada Allah. Cuman pertanyaannya, betullah kita menghadap Allah? Benar dan tidaknya tergantung ada hakikatnya atau enggak. Apa hakikat tujuan? Apa tujuan kita sholat? Kan butuh dah, menyembah Allah dah. Lah, miturut pandangan saya yang ada di syariat, pokoknya saya menghadap ke barat, sholat 5 waktu beres. Urusan hatiku itu lali pada Allah, ya udah, bukan urusan. Ini saya golongan yang diam, ya, diam. Kalau saya di posisi am, mohon maaf dan mohon izin, tujuan saya sholat tidak tercapai karena belum berhakikat. Tujuan saya, kata Syekh Ibnu Athaillah, ada dua ahli ibadah macam tiga di situ kitab fikih. Pertama, ada wong ibadah iki kula contoh sembayang sik pengen disawang wong. Biar saya dibilang santri-santri saya ahli ibadah. Ada golongan itu yang seperti itu. Lah, ini yahjubuhum bi'ilmihim. Ini Allah menutupi lewat ilmu pada diri saya, akhirnya saya merasa orang yang luwe apik katimbang santriku. Jadi tutupnya hati saya pada Allah. Ada golongan di situ al-ubad, ahli ibadah ini saya, ya. Itu sudah tidak karena orang, tapi masih ada tendensius kepada Allah. Apa? Surga dan pahala. Saya tanya, surga pahala itu khalik apa makhluk? Makhluk tak? Makhluk. Jadi ketika saya sholat itu dalam hatiku tujuanku supaya dimasukkan Allah surga, dijauhkan neraka. Ini golongan yang kedua. Tapi golongan ketiga jenengan lillahi ta'ala. Yang dimaksud lillahi ta'ala yang bagaimana? Beliau Syekh Ibnu Athaillah memberikan jawaban, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirri ikhlas fiha. Di dalam sholat harus ada nilai-nilai rahasianya ikhlas. Sebab setiap amal itu seperti patung, tidak ada manfaatnya. Itu akan manfaat manakala dikasih ruh. Lah, ruhnya amal adalah wujudu sirril ikhlas fiha, wujudi rahasianya ikhlas. Apa rahasianya ikhlas? Al ikhlasu tarkul ikhlas bil ikhlas. Ketika dengan sholat disebut lillahi ta'ala, karena Allah berdirinya. Kalau tidak ada Allah yang mendirikan, bisa berdiri? Lah, hati sampai masuk di wilayah itu. Inilah dengan lillahi ta'ala. Jadi thariqah itu saya berhubung tidak ada hakikat tujuan yang benar, otomatis hatiku akan teringat selain Allah. Jangan heran. Tapi kalau sudah sampai penuhi di wilayah muraqabah pada Allah, la ilaha illa anta, Allah sudah merasa dekat pada diri jenengan, maka disitulah
yang dimaksud surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung, bahagia bagi orang-orang mukmin yang sholatnya ketika itu dalam keadaan bertemu Allah. Otomatis makrifat adalah nyatanya hakikat. Sampai ke sini syariat apa? Sepeda, torikoi jalan itu tujuan sampai ke sini. Ketika sudah sampai di sini, mohon maaf, inilah nyatanya hakikat tujuan sampai adalah taklim ta'alim. Kita ngaji bersama, ya. Dan inilah makrifat laksana seperti itu. Jadi itulah. Jadi segala aktivitas terutama masalah sholat itulah torikoh. Berarti kita bertorikoh sejak kecil sebetulnya, tapi nggak terasa. Bukan yang kumaksud torikoh muktabaroh itu, bukan. Sebab Rasulullah pada saat itu belum muncul torikoh ini, torikoh itu, torikoh ini. Mungkin kalau bertanya kepada Mbah Dimyati, Mbah, torikoh sampean apa? Sholat. Torikoh sampean apa? Ngaji. Kita nggak mudeng itu. Lah ini lo tak mudeng no. Semua apapun aktivitas yang dihadapkan Allah itu adalah torikoh miturut pandangan hakikat, bukan syariat. Pun salah paham. Torikoh itu kan bahasa Arab, bahasa Jawa ini dalan. Tergantung jenengan dalan sing lurus apa dalan sing menggok. Jenengan kesini lewat jalan mana, monggo terserah. Lewat arah barat, timur, utara, selatan, silakan. Itu hak panjenengan masing-masing. Tapi ketahuilah, apapun torikoh sing sampean lampahi, jikalau belum sampak terhadap kemakrifatan, mesti fanatik, pasti fanatik. Padahal semua jalan bisa ditempuh lewat manapun menuju menghantarkan tujuannya, hakikatnya, yaitu makrifat. Jadi secara ringkas makna daripada torikoh adalah jalan yang disiapkan oleh Allah untuk kita sebagai hamba untuk menuju dan bertemu Allah. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Lah di dalam fa'buduh itu mau macam-macam cara nyembah. Hadza utawi iki fa'buduh iku sirat jalan mustaqim sing jejeg. Pertanyaannya, jalan sing jejeg itu jalan yang mana? Segala hal jalan sing penting jenengan iki lurus imannya, iya kana butuh. Ikut tak? Terserah. Ya dengan torikoh apapun monggo. Kalau saya bicara torikoh yang muktabaroh secara umum, itu sanadnya jelas, sanad keilmuannya jelas, sampai Kanjeng Nabi. Nah sekarang ada istilah hablum minallah. Habl itu tali penghubung antara hati dengan Allah, antara ruhaniyah dengan Allah. Jalannya lewat semua torikoh apapun. Tinggal di situ taline sambung nang Allah apa ora. Bab masalah tali dibuka Al-Baqarah 256. Fakotistam saka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan tentang masalah hablil taline ruh pada Allah itu. Di situ dijelaskan hanya tentang masalah fungsi. Apa? Wa may yakfur bitauhid wa yu'min billah. Barang siapa yang tinggalkan selain Allah di dalam hatinya, maka wa yu'min billah, maka imannya hanya pada Allah. Bahasa dia akan pasti bertemu Allah. Artinya Pak, manakala dalam hati kita sudah melepaskan seluruh selain Khalik yang disebut makhluk dalam diri kita, lepas termasuk keakuan diri kita, lepas, maka nyatalah Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Berhubung yang ditanyakan adalah secara ringkas torikoh itu apa sih? Jalan, Pak, fasilitas Anda bertemu Allah. Waktu sholat ada Allah enggak di situ? Waktu makan ada Allah enggak? Apapun jenengan menghadap dimanapun di situ ada wajah Allah. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap di depanmu ada wajahnya Gusti. Lagi nek mboten dibuka
rahasianya di dalam la ilaha illa anta wa ana nggih susah. Lah niki Mbak